Cerita dibuka dengan memperlihatkan Arut yang nampaknya sangat kesal karena panggilan tiba-tiba dari Raja Iblis yang akan mengadakan rapat. Arut nampak sangat kesal karena Raja Iblis sangat seenaknya. Pertama, dia menyuruh Arut untuk istirahat. Sekarang, dia menyuruh Arut lagi untuk pergi menghadiri rapat. Karena itulah, dia merasa sangat jengkel kepada Raja Iblis. Sementara itu, penjaga di sekitar kaget karena melihat Arut yang nampak sangat-sangat kesal saat itu. Dan karena Arut ingin mempertahankan image-nya, dia pun sedikit meredam kekesalannya. Di samping itu, ada juga dua penjaga lainnya yang saat itu tengah melihat Arut yang sedang menuju ke ruang rapat. Karena demon cewek ini bertanya-tanya tentang Arut, demon yang cowok pun menjelaskan betapa kerennya nama dari Arut, apalagi kepribadiannya gitu di mata semua demon. Saat itu, Arut tak sengaja mendengar kalau namanya salah diucapkan lagi. Dan dia tiba-tiba memandang ke arah dua demon itu, yang tentunya membuat mereka berdua langsung ketar-ketir. Terlebih, yang cowok. Arut di sini merasa sangat lesu karena kesalahpahaman ini malah semakin menjadi-jadi saja. Tapi di sisi lain, hal itu jugalah yang membuat para demon tidak berani mencari masalah dengannya. Dan demi membuatnya semakin aman, Arut tentu haruslah bertindak tak takut dan tak getar pada siapapun. Seperti dirinya di mata para demon, yaitu sang Zero Corps Commander, Demon Arut. Cerita pun berlanjut pada Arut yang saat itu akan masuk ke dalam ruang rapat. Saat itu ternyata Raja Iblis sudah menunggu Arut, yang membuat Arut merasa ngeri dan ketar-ketir akibat perilaku Raja Iblis yang saat ini sangat sedikit mencurigakan. Of course, Arut tentu tetap mencoba stay cool dan tenang di hadapan Raja Iblis. Setelahnya, First Corps Commander, Jaikar, meminta Arut untuk duduk di samping Raja Iblis karena peringkat Arut. Third Corps Commander, Asilt yang baru melihat Arut, tentu memandang remehnya karena Arut kelihatan sangat lemah. Saat itu, Sixth Corps Commander mengkritik Arut, tapi dia tentu langsung dibela oleh Fourth Corps Commander. Di samping itu, tentu, 11 Corps Commander, Ririnel, sangat kesal karena Feitan seenaknya mengkritik Arut tadi. Setelahnya, Arut pun duduk di samping Raja Iblis. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang pelayan demon yang berniat untuk menuangkan minuman kepada Arut. Of course, karena Arut juga sangat menyukai minuman keras, dia sangat bahagia karena melihatnya. Meskipun sekarang dia mencoba untuk tetap stay cool. Dan tanpa banyak basa-basi pun, Arut langsung meminum alkohol miliknya. Tetapi, tiba-tiba sesuatu terjadi setelah Arut meminumnya. Di situ, Arut langsung bertanya dengan nada yang sangat-sangat mengerikan. Ini bukan alkohol. Wes, tentu saja. Mereka semua yang ada di situ ketar-ketir seketika. Dan tanpa hitungan detik, aura di sekitar langsung berubah menjadi kelam hanya karena beberapa kata dari Arut. Saat itu, Arut terlihat sangat kesal, walaupun sekarang dia berada di sekitar para iblis kuat. Tapi mendadak, Raja Iblis pun menenangkan Arut dan berkata kalau sebenarnya dialah yang mengganti minuman Arut, karena dia sangat terobsesi dengan alkohol. Arut pun bertanya, kenapa Raja Iblis melakukan hal tersebut? Di sini Arut berpikiran kalau mereka mencoba untuk membatasi alkohol hariannya, dikarenakan mereka mungkin sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebenarnya itu tidak benar ya. Arut yang sudah terlalu paranoid pun berpikir kalau jangan-jangan rapat ini diadakan untuk mengeksekusinya. Dan lebih parahnya lagi, yang membuat Arut semakin paranoid adalah karena dia diberitahu kalau rapat ini memang diadakan karenanya. Dengan tiba-tiba, Raja Iblis pun langsung meminta Feitan untuk membacakan informasi yang telah dia kumpulkan. Feitan pun memberitahu kalau ada sebuah desa yang diserang oleh monster iblis, dan desa itu dijaga oleh komandan nomor 12. Tapi, karena dia tak mampu mengendalikan gelombang monster itu, desa tersebut pun hancur berantakan, karena para monster tersebut sangat-sangatlah banyak. Namun, untungnya para penduduk desa masih dapat dievakuasi di dalam sebuah tempat yang terlindungi dengan tembok. Singkatnya, Feitan menyimpulkan kalau harus ada seseorang yang membasmi para monster itu, karena tembok yang melindungi para warga pasti tidak akan bertahan lama.
Di sisi lain, Arut hanya bisa melihat mereka yang saat itu sedang berdiskusi karena situasi yang sudah sangat-sangat gawat di desa tersebut. Ngomong-ngomong, bagi yang tidak tahu, monster iblis itu merupakan ciptaan dari para iblis terdahulu. Para raja iblis terdahulu maksudnya. Tetapi, mereka mempunyai kekurangan karena mereka hanya menuruti insting buas mereka dan menjadi tidak terkendali. Singkatnya, bisa dibilang kalau mereka itu produk gagalnya para raja iblis. Oke, lanjut. Saat itu, Arut tidak menyangka kalau komandan ke-12 atau 12 Corps Commander bisa dikalahkan oleh para produk gagal itu. Tetapi yang membuatnya heran, apa hubungannya dia dengan pembahasan yang sekarang ini sedang dibahas? Pembahasan masalah ini pun terus berlanjut. Dan singkat cerita, Raja Iblis pun membuat sebuah keputusan yang sangat-sangat membanggakan, yaitu Zero Corps Commander sendirilah yang akan dikirim ke sana sebagai bala bantuan untuk para warga. Wow, tentu saja. Arut langsung kaget karena mendengar hal tersebut. Apalagi, Raja Iblis malah mengira kalau Arut ingin pergi ke sana karena dia sudah terlalu stres karena tak dapat bertarung. Begitu menurut pikirannya si Raja Iblis. Di sisi lain, Peyton memperhatikan Arut dengan sangat karena dia merasa kalau Raja Iblis sangat mempercayai Arut. Tapi yang membuatnya tambah penasaran lagi adalah seberapa kuat sebenarnya Arut ini. Bersama dengan itu, Arut kemudian menolak secara halus mengenai keputusan dari Raja Iblis. Asil pun merasa tak senang karena Arut berani menolak keputusan dari Raja Iblis. Namun, pemikiran si Asil langsung dibelokkan oleh Jaikar yang saat itu berpikir bahwa memang betul kalau Lord Arut ini terdengar seperti menolak keputusan Raja Iblis. Tetapi sebenarnya itu tidak benar, karena menurutnya Lord Arut sedang kesusahan untuk menjaga niat pembantaiannya karena kondisi fisiknya yang saat ini. Dan ya, dengan stupidnya, si Asil malah percaya dan mengakui kalau Lord Arut itu memang hebat. Alhasil, Asil malah mengagumi Arut dan merasa sangat tak sabar untuk berduel dengan Arut. Di saat yang sama, Arut merasa bingung dengan situasi sekarang karena terlihat jelas dari mata semua orang kalau mereka semua ingin Arut untuk pergi ke tempat itu. Dengan kata lain, menjalankan misi yang diperintahkan oleh si Raja Iblis. Tapi, tentu saja, karena Arut ini sangat-sangat memegang kata-katanya, dia tentu tidak akan pergi ke tempat berbahaya itu hanya untuk, mematuhi si Raja Iblis loh. Arut pun pergi ke sana karena dia tak mungkin menolak hal tersebut. Kira dia mau pergi, singlah. Oke, lanjut. Terlihat jelas kalau Arut sangat terpaksa melakukan hal tersebut. Tapi karena hal ini sudah terjadi, Arut pun memutuskan untuk menenangkan diri dan berusaha memikirkannya dengan kepala dingin. Saat itu Arut berpikir kalau sudah pasti anggota Zero Corps itu sangat-sangat kuat. Jadi dia akan bersantai saja dan numpang menang saja. Istilah kata menjadi beban tim dan di carry. Apalagi saat ini, dia juga sedang merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa mendapatkan alkohol impiannya. Ya, walaupun Arut mendapatkannya dari hasil nyolong punya orang juga sih. Of course, karena mendapatkan minuman enak ini, Arut langsung saja meminumnya dengan penuh rasa bahagia karena dia sudah tidak sabar. Di sisi lain, pada saat Arut tengah party di dalam kereta, Ed pelayannya sangat mengkhawatirkan Arut karena sejak tadi kereta terdengar begitu senyap. Sementara memikirkan hal itu, dia pun diberitahu kalau desa tujuan mereka sudah sangat dekat. Terlihat sangat jelas kalau kondisi desa sangat parah dan sekarang sudah dipenuhi oleh kobaran api. Saat itu, Ed pun berencana untuk pergi mencari warga yang mungkin masih bertahan hidup. Namun, para monster iblis malah menghalangi jalan mereka. Sudah pasti, karena para iblis tak berotak ini menghalangi jalan mereka, maka mereka akan membantai para monster iblis ini. Singkat cerita, mereka semua pun membantai para monster tersebut. Tetapi, karena para monster terus-menerus berdatangan, mereka pun mulai tertekan akibat jumlah para monster iblis yang semakin dan semakin membanyak. Tak sampai di situ saja, Ed saat itu malah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar karena dia kehilangan konsentrasi saat sedang bertarung dan menyebabkannya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sementara itu,
Scene pun berpindah di istana Raja Iblis dan terlihatlah Jaikar yang bertanya mengenai kekhawatirannya soal mengirimkan Zero Corps dalam tugas yang sangat berbahaya itu. Raja Iblis pun tersenyum dan berkata kalau hanya orang tak berakalah yang mengkhawatirkan Zero Corps karena mereka itu sangat-sangat kuat. Ditambah kalau memang ada situasi yang sangat berbahaya, mereka pasti akan baik-baik saja karena mempunyai Arut, sang komandan dari Zero Corps. Di saat yang bersamaan, situasi yang sangat tak terduga pun terjadi. Dan karena kaget akan hal itu, Ed langsung mendekati Arut karena khawatir kepadanya. Tapi, bukannya bersikap seperti biasa, Arut yang saat ini terlihat sangat-sangatlah berbeda. Dikarenakan tatapan dan auranya sangatlah natural dan tidak seperti dibuat-buat yang biasanya dia lakukan. Ternyata, ini merupakan kebiasaan mabuk dari Arut yang tidak dia sadari. Ed yang sedang ditodong pun kebingungan bagaimana bisa Lord Arut mendapatkan sebuah wine, sedangkan semua wine di dalam istana Raja Iblis sudah disembunyikan darinya. Karena jika Arut mabuk, maka dia akan kehilangan kesadarannya dan hanya berpikiran untuk membantai semua yang ada di hadapannya. Di saat itu, karena sedikit ceroboh, Arut terkena serangan dari seekor monster iblis hingga terlempar ke salah satu rumah di sekitar situ. Karena benturan yang sangat keras, Arut terlihat seperti sudah sangat terluka parah. Tetapi yang anehnya, Arut malah tersenyum dan seperti tak merasakan rasa sakit di tubuhnya. Kemudian tak sampai 1 detik pun, Arut langsung muncul ke samping monster iblis itu dan langsung mencincang habis monster tersebut. Para monster yang lain di sekitar kemudian langsung berkumpul untuk mengepung Arut. Tetapi sayangnya, semua yang mereka lakukan tampak tak berguna. Karena dalam sekejap mata, Arut bisa mencincang habis para monster di situ. Tak disangka, hanya dengan sebilah dagger, Arut dapat mengalahkan semua monster di situ sendiri. Sampai-sampai membuat seluruh anggotanya ketakutan karena melihat wujud dari Arut yang terlihat seperti perwujudan mimpi buruk bagi para monster iblis. Scene pun berpindah, bertempat di kerajaan manusia, tepatnya di dalam istana dari Kaisar. Saat itu, seseorang seperti sedang melapor kepada Kaisar mengenai Demon Arut, sang Zero Corps Commander, yang terkenal karena kekuatan dan kebrutalannya dalam membantai para musuh. Setelah mendengarnya, Kaisar kemudian merasa seperti sedikit tertarik dengan hal itu. Kaisar pun berkata pada orang tadi dengan kata-kata yang terdengar seperti sebuah ancaman. Dikarenakan dia tak ingin mengecewakan Kaisar, orang itu pun bersedia untuk menuruti perintah Kaisar, agar dia dapat memenuhi ekspektasi dari sang Kaisar. Oke guys, gitu aja ya. Maaf, soalnya ini, durasinya sedikit pendek karena saya ada sedikit urusan, jadi tidak sempat buat komik yang... Tidak sempat buat yang durasinya sedikit panjang ya, jadi mohon dimaklumi. Oh ya, by the way, besok upload lagi ya, karena ini masih crazy up soalnya. Dan mungkin akan sedikit dinaikin lagi durasinya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa besok.